Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3 supervisi untuk coaching akademik. Telah hadir bersama saya rekan sejawat saya Bapak Alim Astro Wijaya. Selamat pagi Bapak Alim. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Perlu diketahui bahwa Bapak Alim ini sebagai guru kelas 5 yang nantinya akan saya observasi ketika melakukan pembelajaran di kelas. Kalau boleh tahu materi yang akan disampaikan atau dipelajarkan pada anak itu tentang apa Pak? Ya, terima kasih Pak. Nanti yang akan saya berikan kepada anak yaitu materi pada pelajaran matematika di kelas 5 tentang pecahan. Tentang pecahan gitu ya. Nah, bagaimana kira-kira sudah dipersiapkan perangkat pembelajarannya, entah itu modul ajarnya, atau medianya, kira-kira sudah disiapkan Pak? Nah, sebelum kita melakukan observasi, jadi pada hari ini saya melakukan pasca observasi ingin menyampaikan bahwa tujuannya di sini adalah sejauh mana Bapak Alim ini mempersiapkan diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Baik, Pak Alim, mungkin kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk pembelajarannya itu apa? Ya, terima kasih Pak. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan yaitu memperdalam pemahaman tentang bilangan bulat dan desimal melalui nilai tepat serta mampu menerapkan dalam perhitungan dengan membuat perhitungan pecahan ya, pembagian pecahan dan pengurangan pecahan. Tentunya ini tujuannya untuk peserta didik Pak ya. Nah, kemudian yang kedua, area pengembangan yang hendak dicapai itu areanya itu seperti apa? Ini area pengembangan yang nanti dikembangkan yaitu agar siswa mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan serta pengurangan pecahan serta pembagian dan perkalian. Jadi bisa melakukan dan juga menemukan jawaban yang sesuai dengan cara yang termudah bagi mereka. Jadi begitu ya. Kemudian yang ketiga, strategi yang Anda persiapkan untuk pembelajaran itu, bagaimana strategi yang sudah disiapkan? Strategi pembelajaran yang saya gunakan strategi berdiferensiasi atau dan juga nanti berbasis kelompok. Jadi berbasis kelompok dan tanya jawab. Ada lagi mungkin strategi yang lain? Berbasis masalah PBL. Berbasis masalah gitu ya. Jadi problem based learning, memakai PBL atau problem based learning gitu ya. Jadi anak-anak diberikan masalah tentang bagaimana mengerjakan itu ya pecahan lah ya. Baik. Kira-kira kapan ini Pak Alim mau melakukan pembelajarannya, proses pembelajarannya? Nanti bisa saya observasi kapan kira-kira? Ini nanti pembelajaran bisa saya lakukan di jam kedua hari Rabu. Berarti besok ya? Besok karena ada waktu jam pelajaran matematika di jam kedua. Begitu. Selain tadi itu strategi
kemudian apakah nanti ada media atau ada apa namanya strategi yang lain yang dipersiapkan tidak ditulis dalam RPP ini? Mungkin. Ya nanti mungkin saya akan menggunakan media media visual seperti proyektor, jadi pengenalan tentang cara perhitungan pecahan seperti apa nanti disampaikan di video pembelajaran. Baik Bapak Alim, terima kasih telah melakukan apa namanya supervisi untuk ini. Kita besok melakukan pembelajaran yang disiapkan untuk besok hari. Semoga kegiatan untuk besok selama observasi berjalan dengan lancar. Bapak Alim bisa mempersiapkan mulai dari hari ini ya. Kita sampai ketemu besok ya begitu Pak Alim ya. Terima kasih waktunya Pak Alim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Terima kasih. Di pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran. Tetap semangat ya, mulai belajar di pagi hari ini. Kira-kira yang dari teman tadi yang sudah sarapan siapa? Silakan. Nabil, Aidil, apa? Sudah sarapan tadi? Ya. Ya, sarapan semua. Alhamdulillah ya. Kita kalau ingin semangat, ingin tidak ngantuk di sekolah, sebelum berangkat sekolah mandi, terus makan, sarapan dulu, terus apa lagi? Tidak lupa apa? Membawa buku, membawa pulpen, setelah itu baris. Tidak lupa apa? Nomor 1, berpamitan kepada nah, supaya pembelajaran di pagi hari ini mendapatkan apa? Berkah dan ilmunya manfaat, ketua kelas dipimpin berdua dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
setelah kita menyanyikan lagu Indonesia, coba bacakan Sumpah Pemuda. Pagi hari ini kita akan belajar pembelajaran apa? Pembelajaran matematika. Di hari kemarin, di pembelajaran sebelumnya, kalian belajar tentang apa? Kelipatan, yaitu KPK. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan kecil. Kemarin kita sudah belajar kelipatan persekutuan kecil dan juga faktor dan juga FPB, faktor persekutuan besar. Di pagi hari ini kita akan belajar pecahan. Apa? Pecahan. Apa itu pecahan? Dan bagaimana cara operasi hitung pecahan itu? Ya. Pecahan. Bukunya coba buku paket kalian dibuka halaman 45. Pecahan. Ya, pecahan. Nah, apakah kalian sudah siap? Sudah siap ya? Oke. Mungkin pensilnya dibakar, alat-alatnya dibakar, sambil Pak Guru mengecek kehadiran kelas. Yang tiket hari ini siapa? Yang tiket tadi ya? Iya. Dan ya. Saya lihat kelasnya sudah bersih, ini sudah tiket. Saya panggil satu-satu. Hari ini tanggal ya, dan saya Pak Guru mau cek kehadiran kalian. Ahmad Nabil Mukarim. Hadir. Afri Zainal Muhammad Soleh. Hadir. Aulia Azawar. Hadir. Esdaro. Hadir. Ini tidak hadir. Mana ada yang tahu? Apa yang tidak tahu? Main. Denis Komarul Arifin. Ini sudah juga. Salwan Abdullah. Aidil Ariski. Muhammad Isrofil. Muhammad Taif. Muhammad Nizam Arfil. Mari masuk ya. Adil Sofyan.
Hadir. Risma Suraya Hamid, Hadir. Sofia Hadi, Hadir. Sherin. Hadir, Pak. Terima kasih. Besok temannya yang tidak ada itu tahu ya. Kenapa tidak ada? Ya. Mungkin ada yang tahu pecahan itu apa? Bilangan. Bilangan. Terus apa lagi? Pecahan. Bilangan baca. Terus siapa lagi? Ada yang tahu? Tabel. Tabel. Ada yang tahu lagi? Pecahan itu apa? Faktor. Terus apa lagi? Kalian tahu kaca? Kaca kalau kena palu bagaimana? Pecah. Pecah. Hah? Pecah. Itu pecahan namanya. Terus tahu piring? Piring bulat dijatuhkan. Bagaimana? Pecah. Karena piring dari apa? Dari kaca. Ya. Kalau piring dari plastik tidak akan pecah. Piring dijatuhkan akan pecah. Apa lagi? Gelas. Apa lagi? Botol. Botol kaca. Kalau dijatuhkan pecah. Ada yang itu. Pecahan seperti itu. Coba diperhatikan di papan tulis Pak Guru menggambar satu benda. Satu benda persegi panjang seperti ini. Kan? Nah, ini ibarat sebuah makanan, kue. Kira-kira makanan apa yang paling suka? Kue apa ya? Manis. Pancong. Manis. Pancong. Coklat. Coklat suka? Hadir. Nah, ibaratkan ini sebuah coklat. Sebuah coklat. Ini satu, coklatnya satu coklat. Nah, terus misalkan coklat ini dipecah atau dibelah atau dipatahkan, misalkan dijadikan dua seperti ini. Nah, dijadikan dua. Kira-kira dapat berapa? Dua. Hah? Satu dua. Satu per dua. Jadi jawaban yang lebih 3/2. itu berdua. Satu per dua. Satu per satu. Bapak tahu satu per dua? Hah? Karena dibagi dua. Tadinya satu gini dibagi dua. Inilah yang namanya pecahan. Satu coklat dibagi dua menjadi pecah dua. Nah, ini dibaca 1/2 atau setengah. Nah, setengah dari 1. Paham? Paham ya? Kalau misalnya dibagi 4, Pak. Nah, dibagi 4. Dibagi 4. 1 dibagi 4. 1 dibagi 4. Nah, kayak gini. 1. Pinter. Bagus. 1/4. Nah. 1 bagian dibagi 4. 1/4 atau 1/4 bagian. Ya, paham? Ini adalah pecahan. Pecahan. Yang tadinya utuh 1 dipecah menjadi 2 menjadi setengah atau 1/2. Dipecah menjadi 4 menjadi 1/4. Coba di bukunya itu dibuka buku paket kalian halaman Delapan 85.
Nah, kita menemukan penjumlahan pecahan berbeda penyebut. Penyebut yang mana? Apa ini penyebut? Kita cari tahu bersama. Kita cari tahu bersama. Coba di situ ada gambar masalah Lukas. Lukas mempunyai sebagian kertas, sebagian kemudian Komang memberi Lukas sebagian kertas lagi. Apabila kedua bagian kertas tersebut digabungkan, dapatkah kamu menunjukkan pecahan dari gabungan kertas tersebut? Di situ ada gambar. Ada gambar kertas semula. Hijaunya ada berapa? Gambar hijaunya 1. Terus gambar putihnya ada berapa? 2. Berarti itu 1 dibagi. Nah, bagi berapa? Dibagi dia berapa? Nah itu di sampingnya itu ada 3. Terus hal ini senilai dengan 1/3 punyanya Lukas ditambah berapa? 2/6. Nah, karena hijaunya itu ada 2 ada bawah. 2/6 punyanya siapa? Punyanya Lukas 1/3. Punyanya Komang 2/6. 2/6. Kemarin kita sudah belajar, mungkin diingat-ingat, pecahan penyebutnya yang sama. Penyebutnya sama. Kira-kira penyebut ini yang mana kira-kira? Ada yang tahu? Misalnya di sini Pak Guru memiliki pecahan ini. Nah, memiliki pecahan ini 1/2 atau 1/2 ditambah 1/2. Ini penyebutnya sama. Penyebutnya sama. Penyebutnya sama. Kira-kira cara menjumlahnya ada yang tahu? 2/4. Bagus. Baik. Menjawab 2/4. Karena sudah belajar kalau penyebutnya sama, tinggal jumlah. 2 ditambah 2. Penyebutnya 2 tambah 2 4. 1 tambah 1 2. Bisa disederhanakan. Tuh, bukan kayak ini. Ya, penyebutnya ada di jumlah, tapi penyebutnya langsung ditulis. Nah, karena penyebutnya sama, langsung ditulis 2. Tuh, 2. Nah, jadi 2/2. Berapa itu? 2 dibagi 2. 1. Kembali utuh lagi. Kalau setengah ditambah setengah menjadi 1. Setengah ditambah setengah menjadi 1. Utuh lagi, digabung lagi. Nah, ini cara menjumlahnya kayak gini. Ya, menjulang matematikanya 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 2/2. Karena penyebutnya sama-sama dulu. Masih semangat? Masih? Kira-kira ada yang ngerti sampai di sini? Coba tepuk tunggal. Nah,
tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk tiga, tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk tiga. Terima kasih. Tetap semangat, semangat, semangat. Ya, sampai sini ngerti? Itu penyebutnya sama. Penyebutnya sama. Kira-kira kalian ingin lihat video dah? Mau. Ya. Pak Guru ingin menunjukkan sebagai variasi pembelajaran kalian. Pak, penjumlahan pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Nah, ini ada Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika PK. Kali ini kita akan membahas penjumlahan pecahan yang berpenyebut berbeda. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung ke soal. Yang pertama, misalkan 2 per 3 ditambah 6 per 7 sama ini. Nah, langkah pertamanya kita samakan penyebut. Ini ada 3 dan 7 penyebutnya. Kita samakan dengan cari KPK 3 dan 7. Nah, untuk mencari KPK, silakan cek videonya di deskripsi. Oke, lanjutkan. Nah, KPK 3 dan 7 kita mulai 21. Memang cara mudahnya itu dengan membandingkan 3 dan 7 21. Hanya saja ada angka tertentu jika kita kalikan maka dia akan jadi angka yang paling besar. Oke, kalau bisa cari KPK sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Oke, sekarang kita lanjutkan. 21 dibagi 3, 7 kali 2, 14. Kemudian 21 dibagi 3, 3 kali 6, 18. Sama ya. Kita katakan 14 ditambah 14. Kita katakan sekian 15 ditambah 18. 4 ditambahkan 12. Kita simpan 1. 1 tambah 1 2 tambah 1 3. Kita boleh 22. Nah, 21 sama dengan 32 dibagi 21. Kita boleh 1 ya. Dan 21. 1 kali 21 21. Sekarang kita kurangkan 32 dikurangkan dengan 21. Kurangkan 2 kurang 1 1, 3 kurang 2 1. Jadi kita boleh 11. Jadi hasilnya 1, 11 dan 21. Nampak kan? Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu 1 2 3 ditambah 4 plus 9 sama dengan. Seperti tadi kita cari KPK 3 dengan 9 untuk menyamakan penyebut. Nah, kalau seperti di atas kita kalikan 3 dan 9 itu 27. Ternyata KPK-nya kurang dari 27. Meskipun sebenarnya kita bisa pakai 27 itu, tapi angkanya terlalu besar. KPK 3 dan 9 itu kita boleh 9. Oke, sekali lagi silakan pelajari cara mencari KPK. Link videonya ada di
7 per 9. Oke, ini sudah menjadi paling sederhana 7 per 9. Kita lanjut ya. Ya. Dari dua contoh ini kalian bisa, ayo hadir, semangat sambil lihat videonya, tetap semangat. Ini dua contoh ini adalah cara menyelesaikan penjumlahan pecahan berbeda tersebut dengan cara mencari KPK-nya. Kemarin kan sudah belajar cara mencari KPK. Bagaimana caranya? Menggunakan tangan. Menggunakan tangan. Siapa tangannya? Hitung. Ayo, menggunakan apa lagi? Perkalian. Perkalian. Diapakan? Kelipatannya. Kelipatannya. Nanti kelipatan terkecilnya berapa? Contohnya ini 3 sama 7. Kelipatan terkecilnya yaitu 21. Terus 3 dan 9. Kelipatan terkecilnya 9. Coba perhatikan di sini. Misalkan soal nomor 1, 3 dan 7. Kelipatannya 3, 6, 9, 12, 15, ya, 18, 21, 7. Kelipatannya 14, terus 21. KPK-nya 21. Persekutuan kecilnya 21. Sehingga ditulis 21. Lalu yang bawah KPK-nya dari 3 dan 9, 6, 9. Ini sudah 9. Itu tulis 9. Ini 12, 15, 18, 9. Nah, tulis 9. Setelah itu nanti 9 dibagi 3 dikali 1 sama dengan 3. Di pembilangnya situ. Ditulis di situ. Kira-kira dengan model seperti ini kalian bisa enggak? Bisa. Bisa. Itu nanti enggak bisa. Harus mencari KPK dari penyebut tersebut. Ya, penyebutnya yang bawah itu KPK-nya harus dicari dulu. Kita kemarin sudah belajar KPK. Pastinya mudah cara menentukan KPK-nya ya. Oke. Coba kita simak video kedua. Video kedua. Ada cara yang mudah, cara yang Mudah. mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel latihan berkarya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara mudah penjumlahan pecahan biasa beda penyebut tanpa mencari KPK terlebih dahulu. Lanjut soal yang nomor 1 di sini. 7/8 ditambah dengan 4/5. Caranya bagaimana? Kita kalikan dengan cara mengalikan silang di sini. Pembilang kali penyebut ya. 7 kali 5 berapa? 35. Kemudian kita lihat di sini operasi hitungnya. Di sini karena penjumlahan maka kita jumlahkan. Kemudian 4 dikalikan dengan 8 yaitu 32. Kemudian penyebutnya diperoleh dari 8 dikalikan dengan 5 yaitu 40. Kemudian kita
pertama kita kalikan pembilang dengan penyebut pecahan yang kedua, karena kita kalikan silang 4 kali 7 28. Di sini kita lihat operasi hitungnya, karena di sini jumlahan ini juga kita jumlahkan. 3 dikalikan dengan 9 yaitu 27. Kemudian penyebutnya diperoleh dari penyebut kali penyebut. 9 kali 7 63. Kemudian kita jumlahkan pembilangnya, 28 ditambah 27 yaitu 55. Penyebutnya 63. Selesai, karena ini tidak bisa disederhanakan. Berarti hasil akhirnya adalah 55/63. Terima kasih. Nah, ini cara kedua. Cara kedua tanpa mencari Nah, sekarang kalian kira-kira kepingin ngerjakan dengan cara yang mana? Nomor 1 tadi apa yang nomor 2? Nomor 2. Coba. Nomor 2. Coba di buku tulis kalian. Pak Guru minta kalian belajar dengan kelompok. Ini kelompok. Kebetulan sekali ini kelompoknya kelompok laki-laki sama kelompok perempuan. Ini laki-laki sendiri, ini perempuan sendiri. Coba. Pak Guru beri laki-laki, saya beri soal nomor 1. Perempuan saya beri soal nomor 2. Coba aja. Bisa menyelesaikan apa enggak? Laki-lakinya bisa, perempuannya bisa juga. Jelas harus bisa ya. Nadine, pindah ke sini biar tidak 4 tidak bisa. Ini yang bawah. Cukup patennya di bawah. Nah, sini. Jadi ada batasnya orang 3. Atau nanti sambil besar kelompok. Ya, laki-lakinya saya beri soal nomor 1. Coba. Nomor 1. Misalkan ada 3/7 ditambah 5/8. Ini laki-laki. Terus ini soal untuk kelompok perempuan. Tulis nomor 2. Laki-lakinya tulis nomor 1. Kalian tadi memilih dengan cara nomor 2. Kalian sudah melihat video kedua, tidak menggunakan cara mencari KPK, tapi langsung dikalikan. Penyebutnya dikalikan, terus pembinanya dikalikan penyebut. Mungkin yang punya tabel perkalian bisa dibuka. Tabel perkalian dibuka, lihat. Tapi kalau sudah hafal perkalian, kalau saya punya tabel perkalian. Ambil sudah? Sudah. Perempuan sudah?
Ini kalau pilihan satu kalian cepat. Nomor 2, ayo. Pilihan lagi. Nah, ayo sambil laki-lakinya sambil mengerjakan. Perempuannya sudah selesai duluan. Terima kasih. Nah, ini sudah dari kelompok perempuan sudah bisa mengerjakan. Penyebutnya 10 dikali 7 70. Terus ini digariskan 8 kali 7 56. 6 kali 10 60. Laki-lakinya sudah selesai? Oke, coba sambil temannya dikoreksi. Kira-kira jawaban yang sudah bicara tadi betul atau tidak? Ya. Iya, sudah. Kelompok ini kebetulan ya, kelompoknya perempuan laki-laki. Nah, ya, tepuk tangan. Semua. Sudah berani maju ke depan mengerjakan laki-lakinya kelompok laki-laki. 7 kali 8 56. 3 kali 8 3 kali 8 20 4 7 kali 5 35 59. Jadi bagaimana menurut kalian cara yang pertama dan cara yang kedua lebih mudah yang mana? Lebih mudah cara yang kedua. Tapi itu tergantung kalian. Kalau pengen mencoba cara yang pertama, nanti di rumah kalian bisa mencoba ya, di rumah nanti ya, mencoba dengan cara yang pertama, menentukan KPK-nya. Kalian kemarin sudah belajar KPK, dicoba dengan cara yang pertama, KPK-nya bagaimana, nanti disamakan jawabannya, sama apa enggak? Nah, seperti itu ya, jawabannya sama apa enggak? Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran di pagi hari ini. Kita belajar penggunaan pecahan, penyebutnya yang sama, penyebutnya yang tidak sama.
Kalau penyebutnya tidak sama, kita mempunyai dua cara. Cara pertama bagaimana? Dengan menentukan apa? KPK. KPK dari penyebut. Cara kedua bagaimana? Tidak menentukan KPK. Nah, tidak usah, langsung dikalikan penyebutnya. Ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Kalian menyenangkan tidak? Nanti di rumah dipelajari lagi, dibuka lagi bukunya, ya. Ingat-ingat lagi cara pertama bagaimana, cara kedua bagaimana. Ya, besok kalau ditanya Pak Guru bisa. Coba lagi nanti. Mungkin Pak Guru bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini sangat bagus sekali. Kalian bersemangat sekali untuk belajar mengenai pecahan. Jangan lupa nanti di rumah dipelajari lagi. Besok kalau ada yang tidak mengerti langsung ditanyakan ke Pak Guru. Ya. Ya, terima kasih. Bukunya bisa ditutup di paketnya. Terus tulisnya juga. Ya. Bukunya dimasukkan tas dulu. Kalau sudah sebelum berdoa pulang, kita nyanyikan lagu Padamu Negeri. Dengarkan dulu musiknya.
melakukan praobservasi, kemudian observasi mengajar di kelas bersama teman saya Bapak Ali Astro Wijoyo di kelas 5. Untuk kegiatan pagi hari ini yaitu pasca observasi, yang mana juga di sini telah hadir Bapak Muhammad Mahfud. Selamat pagi Pak, selaku pengajar praktik. Baik, Pak Ali, bagaimana sudah siap kita melakukan percakapan untuk pasca observasi pada hari ini? Siap, Pak. Siap. Oke. Semoga sehat ya Pak Ali. Alhamdulillah. Jadi berdasarkan observasi yang saya lakukan pada waktu Pak Ali melakukan praktik pembelajaran di kelas, kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ali pada saat melakukan pembelajaran tersebut? Alhamdulillah, dengan apa yang telah disampaikan dari Bapak Ferry Firmansyah mengenai pembelajaran di kelas, banyak sekali pengalaman dan juga ilmu yang telah diberikan oleh Bapak Ferry Firmansyah selaku CGP. Jadi motivasi dalam pembelajaran yang telah saya laksanakan cukup baik dan sangat bermanfaat bagi peserta didik saya di kelas 5. Begitu. Mungkin pada saat Pak Ali itu melakukan praktek pembelajarannya, perasaannya gimana ketika menerapkan tujuan pembelajarannya itu, apakah sudah tercapai atau belum, atau bagaimana menurut Pak Ali sendiri? Ya, dari tujuan pembelajaran yang telah direncanakan di pembelajaran itu sudah sesuai, dan hasilnya juga sudah sangat memuaskan, sudah berdampak ya bagi murid. Kemudian selama pelaksanaan itu, menurut Pak Ali sendiri, apa yang menjadi hambatan atau kendala selama melakukan praktek pembelajaran? Mungkinkah Bapak Ali itu menemukan hambatan-hambatan apa yang ada? Ya mungkin hambatan secara teknis saja ya. Satu itu mungkin kesiapan dari siswa itu sendiri. Terus juga kedua, sarana prasarana, mungkin sarana prasarana dari sekolah juga kurang Memadai. gitu. Jadi mungkin ke depannya nanti Pak Ali bisa memanfaatkan aset-aset itu yang ada ya, semaksimal mungkin. Entah itu apa yang aset di kelas itu yang ada, kita manfaatkan itu ke depannya. Dari segi pada saat proses pembelajarannya sendiri, antara ketika Pak Ali menyampaikan materi pembelajaran, apakah ada hambatan pada saat murid itu menerima atau melaksanakan proses pembelajaran itu, baik itu dari segi penugasannya atau pemahaman materinya, apakah di situ ada hambatan? Ya kalau hambatan tidak ada Pak ya, tapi memang dari kesiapan belajar siswa itu kan kita menyadari kalau siswa itu ada yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kita menyamakan itu mungkin yang menjadi hambatan, bukan hambatan tapi sebagai motivasi saya sebagai guru. Bagaimana caranya menemukan penyetaraan itu terhadap. Mungkin ada strategi khusus yang kemarin sudah menyampaikan kepada saya bahwa nanti strategi yang kita pakai ini, contohnya ada diferensiasi, BBL itu ya. Nah, mungkin sudah menurut Pak Ali sendiri, apakah pada saat praktek pembelajaran itu sudah diterapkan? Ya, kemarin sudah metode yang digunakan untuk diferensiasi itu dan BBL itu sudah saya tanamkan atau sudah saya aplikasikan di pembelajaran.
sudah ya. Jadi untuk apa namanya memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda itu Pak Alif menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi bagaimana ini apa namanya tanggapannya murid sendiri? Nah, murid sendiri sangat antusias sekali dari pembelajaran itu dan menerima, dan pengalaman pembelajarannya sangat berpengaruh dari biasanya yang tidak seperti itu. Jadi dari pengalaman kemarin itu murid memiliki pengalaman pembelajaran yang sangat baik. Gitu ya. Adakah solusi-solusi yang lain untuk mengatasi hambatan? Solusi-solusi yang lain menurut Pak Alif sendiri? Kita tidak bisa memecahkan sendiri. Memiliki partner atau guru teman sejawat lah sebagai tempat solusi untuk menimba ilmu, atau nggak bisa kebetulan atau saling berbagi ilmu dari teman sejawat. Ya, terima kasih atas solusinya tadi. Yang mungkin nanti kedepannya kita bisa berkolaborasi bagaimana itu menentukan atau menyusun, ajar, perangkat ajar gitu ya. Nah kemudian adakah dalam benak pikiran Pak Alif rencana perubahan apa ke depan untuk memperbaiki atau meningkatkan apa namanya proses pembelajaran ini untuk memenuhi kebutuhan murid sendiri? Ya, baik Pak. Untuk rencana ke depan tetap konsisten dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Guru ini, yaitu pengalaman-pengalaman di IPB telah diaplikasikan ke teman-teman guru, teman sejawat di sekolah ini, sehingga kami sebagai teman sejawat pun kami akan konsisten menerima dan melaksanakan ilmu tersebut, sehingga sekolah ini lebih maju lagi dan juga tidak mengulangi kita sebagai guru untuk terus belajar sebagainya. Jadi intisari dari semua ini, semua yang kegiatan yang kita lakukan dari mulai pra observasi, kemudian saat observasi, kemudian sekarang pasca observasi, hal-hal menarik apa yang membuat Pak Alif itu termotivasi untuk meningkatkan kompetensi seperti itu? Mungkin pengalaman baru dan juga ilmu-ilmu baru yang terus berkembang ini. Jadi saya sebagai guru termotivasi untuk terus menggali ilmu, terus belajar dan menerapkan ilmu-ilmu baru tersebut. Begitu ya. Jadi kalau direfleksikan, Pak Alif sekarang sudah ibaratkan sudah fresh gitu ya, dapat wawasan baru, kemudian pengetahuan baru gitu ya, yang bisa itu nanti dikembangkan gitu ya, bersama rekan-rekan kita, bukan hanya kita berdua, tapi dengan rekan-rekan yang lain juga. Nah, begitu kan Pak PP ya. Mungkin Pak Alif bisa merefleksikan atau membuat umpan balik tentang kegiatan ilmu belajar pada saat pelaksanaan observasi dan pasca hari ini. Adakah umpan balik bagi saya jika melakukan observasi pembelajarannya di kelas? Ya, ini Pak. Mungkin dari saya. Yang pertama, terima kasih sekali kepada Bapak Guru telah membagi ilmunya selama studi ini. Jadi pengalaman-pengalamannya telah diberikan kepada teman-teman seperti saya. Terima kasih Pak Alif supportnya, dukungannya, semoga ke depan dari bagaimana kita kewajiban kita sebagai guru, sebagai penuntun, membimbing murid-murid itu sesuai dengan program mereka menuju kesejahteraannya ya. Yang paling penting itu bermanfaat bagi murid, gitu ya. Jadi bagaimana kita itu bisa menumbuh kembangkan potensi yang ada pada murid. Terima kasih Pak Alif atas waktunya. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.